Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel kami. Terima kasih sudah klik video ini dan terus setia mengikuti setiap kisah yang kami bagikan. Seperti biasa, kami hadir untuk menemani waktu santai kalian dengan cerita-cerita yang penuh makna, inspirasi, dan tentu saja emosi yang mungkin akan menyentuh hati. Jadi, pastikan kalian nonton sampai habis, ya. Di video kali ini, kita punya kisah yang benar-benar sayang banget kalau dilewatkan. Cerita ini akan membuat kalian merenung tentang arti cinta, kesetiaan, dan perjuangan hidup yang kadang gak selalu mudah. Tapi sebelum mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan cerita menarik lainnya dari channel ini. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya. Siang itu, matahari menyorot lembut melalui kaca atap mal terbesar di Jakarta, membuat lantai marmer berkilau seperti cermin. Ferel berjalan pelan di samping Fuji, keduanya tampak berhati-hati agar tidak menarik perhatian. Topi hitam dan masker menjadi tameng mereka di tengah hiruk-pikuk pengunjung yang lalu lalang. Tapi ada sesuatu di tatapan mata Ferel, campuran gugup, bahagia, dan sedikit takut. Ia menggenggam jemari Fuji sejenak, memastikan bahwa langkah mereka seirama menuju sesuatu yang besar. "Rel, kamu yakin ini saat yang tepat?" bisik Fuji. Suaranya nyaris tak terdengar di antara musik lembut dari pengeras mall. Ferel menoleh, menatapnya dengan tatapan penuh keyakinan. Tidak ada waktu yang paling tepat selain saat hati sudah matang. Kata-kata itu membuat dada Fuji bergetar. Ia tahu, hubungan mereka yang selama ini diwarnai pasang surut ini sampai pada titik penentuan. Mereka berhenti di depan sebuah butik perhiasan pertama. Cahayanya gemerlap, menampilkan deretan cincin berlian dengan desain menawan. Seorang pelayan wanita menyambut mereka dengan senyum sopan, tampak tidak mengenali siapa dua tamu yang datang dengan penampilan sederhana itu. "Silakan, apakah Anda mencari sesuatu yang spesial?" tanya pelayan itu ramah. Fuji menatap ke arah Ferel, dan Ferel menjawab pelan, "Cincin untuk lamaran." Di luar, seorang remaja perempuan yang sedang duduk di kafe melihat sekilas sosok yang sangat dikenalnya. Ia memicingkan mata, mencoba memastikan. "Itu, kayak Ferel deh," gumamnya pelan sambil mengangkat ponselnya. Tak lama, layar merekam momen ketika Ferel memegang cincin dan Fuji tersenyum malu. Ia tidak tahu bahwa video singkat itu, berdurasi hanya 10 detik, akan menjadi awal dari kehebohan besar di dunia maya. Di dalam toko, Ferel memilih satu cincin sederhana dengan berlian kecil di tengahnya. "Yang ini," katanya yakin. Fuji menatapnya lama, sebelum tersenyum dan berbisik, "Kamu selalu tahu apa yang pas untukku." Dalam hati Ferel tahu, langkah kecil ini bukan sekadar pembelian cincin, ini adalah permulaan dari bab baru dalam hidup mereka. Ia hanya tidak tahu, bahwa dunia di luar sana sebentar lagi akan mengetahui rahasianya juga. Video berdurasi 10 detik itu menyebar seperti api di padang ilalang. Dalam waktu kurang dari 2 jam, tagar-tagar verfu lamaran menempati posisi teratas di semua platform media sosial. Potongan video yang memperlihatkan Ferel memegang cincin dan Fuji yang tersenyum malu berhasil membuat netizen histeris. Komentar berdatangan tanpa henti, mulai dari doa restu, rasa bahagia, sampai teori konspirasi yang tak masuk akal. Dunia maya berubah menjadi lautan spekulasi, seolah semua orang ingin menjadi saksi cinta mereka. "Cincin itu simbol keseriusan, bukan sekadar gaya," tulis salah satu pengguna Twitter dengan penuh semangat. "Akhirnya verfu bersatu," tambah yang lain, namun tak sedikit pula yang skeptis. "Ah, paling cuma endorse perhiasan. Jangan baper dulu," tulis komentar seorang netizen. Perdebatan itu justru membuat topik semakin panas. Para penggemar setia, yang menamakan diri mereka verfu lovers, mulai membagikan momen kebersamaan keduanya dari masa lalu, saat syuting bersama, acara penghargaan, hingga potret kebetulan mereka di kafe. Sementara itu, di kediamannya, Fuji menatap layar ponsel dengan wajah campur aduk. Ia membaca komentar
komentar-komentar itu satu persatu, merasakan campuran bahagia dan takut. Aku nggak ngangka video itu bisa viral secepat ini, katanya pelan. Di seberang sana, Pharrell yang sedang berada di lokasi syuting menjawab dengan nada lembut, biar saja, Ji. Mungkin memang waktunya dunia tahu, kalau aku nggak main-main sama perasaan ini. Namun dalam hatinya, Pharrell juga tahu konsekuensinya, popularitas bisa menjadi pedang bermata dua. Kabar viral itu sampai ke telinga manajer mereka berdua, yang segera menghubungi untuk meminta klarifikasi. Kalian sadar nggak, ini bisa jadi bumerang. Belum ada konfirmasi resmi, belum ada persetujuan keluarga, ujar sang manajer dengan nada khawatir. Fuji hanya bisa terdiam. Ia tahu, cinta mereka tidak semudah itu diterima oleh semua pihak. Ada masa lalu, ada luka, dan ada nama besar yang harus dijaga. Tapi melihat keberanian Pharrell, hatinya perlahan merasa tenang. Malamnya, Fuji menulis di catatan pribadinya, ternyata cinta bukan tentang sembunyi, tapi tentang siap dilihat dunia, meski dunia belum tentu siap menerima. Ia menatap cincin sederhana yang kini tersimpan di kotak kecil di meja riasnya. Tak ada pernyataan resmi dari mereka berdua, tapi diam-diam Fuji tersenyum. Dalam hatinya, ia tahu, cinta ini mulai memasuki babak baru, babak di mana seluruh dunia ikut menjadi saksi. Malam itu, suasana di studio acara Rasis Live tampak lebih ramai dari biasanya. Lampu-lampu sorot menyala terang, dan kamera sudah siap merekam segmen spesial, pembacaan tarot oleh Anton, sang ahli kartu yang dikenal mampu membaca energi hubungan selebriti. Ia duduk tenang di hadapan meja kayu kecil, setumpuk kartu tarot di tangannya. Malam ini, ujarnya dengan suara berat namun menenangkan, kita akan melihat arah hubungan dua insan yang sedang ramai diperbincangkan, Pharrell dan Fuji. Penonton langsung riuh. Di kolom komentar live streaming, ribuan orang mulai menulis doa, harapan, dan rasa penasaran. Anton tersenyum manis, lalu mulai memocok kartu. Ia menutup matanya, seolah mencoba menangkap aura dari dua nama yang disebut tadi. Ketika satu kartu jatuh ke meja, ia membaliknya perlahan. Kartu itu bergambar sepasang kekasih yang saling menatap mesra di bawah naungan malaikat. The Lovers, ucap Anton lirih. Suasana studio mendadak hening. Hubungan mereka bukan hubungan biasa, lanjut Anton. Ada ikatan spiritual yang sangat kuat, tapi juga ada bayangan dari masa lalu yang belum selesai. Cinta ini tulus, tapi akan diuji oleh jarak, ego, dan orang-orang di sekitar mereka. Kalimat itu membuat banyak orang merinding. Netizen segera membanjiri komentar dengan rasa takjub. Fix mereka jodoh, tulis seseorang. Tapi apa maksud ujian itu? Tanya yang lain, penasaran. Anton menatap lagi kartu berikutnya yang ia buka, The Moon. Kartu ini bicara tentang rahasia, jelasnya. Ada hal-hal yang belum terungkap antara keduanya. Sesuatu yang bisa menguatkan, tapi juga bisa menghancurkan jika tidak jujur. Para host acara saling pandang, sementara penonton online makin dibuat penasaran. Sementara itu, tanpa mereka sadari, Pharrell yang sedang di mobil dalam perjalanan pulang ikut menonton tayangan itu lewat ponselnya. Ia menarik napas panjang dan berbisik, rahasia. Mungkin memang sudah waktunya aku jujur sepenuhnya pada Fuji. Fuji pun ternyata menonton hal yang sama di apartemennya. Ia menatap layar dengan perasaan campur aduk. Saat Anton berkata bahwa cinta mereka akan diuji, ada sesuatu dalam dirinya yang bergetar, entah karena takut atau karena firasat bahwa kata-kata itu akan segera terbukti. Ia menutup laptopnya perlahan dan menatap keluar jendela malam yang sunyi. Kalau benar cinta ini takdir, bisiknya lembut, aku siap melewati semua ujiannya. Keesokan harinya, suasana berubah drastis. Media infotainment mulai menayangkan berita mengejutkan, cincin yang dibeli Pharrell dan Fuji dikabarkan hilang. Kejadian itu pertama kali diketahui oleh pihak toko perhiasan yang menghubungi manajer Pharrell. Kami mohon maaf, tapi cincin yang dipesan dengan desain khusus atas nama Pharrell Bramasta tidak kami temukan di lemari
saat itu sedang syuting langsung menghentikan kegiatan dan pergi ke toko tersebut. Wajahnya tegang, matanya menyiratkan kemarahan bercampur kecemasan. Cincin itu bukan cuma barang, tapi simbol niat baik saya, ujarnya dengan suara bergetar. Fuji yang ikut datang mencoba menenangkannya, menggenggam tangan Farel erat-erat. "Rel, jangan emosi dulu. Mungkin ada kesalahan penyimpanan." Tapi di dalam hatinya, ia juga tak tenang. Mimpi buruk yang dialaminya semalam terasa semakin nyata. Mimpi itu masih jelas dalam ingatannya. Dirinya mengenakan gaun putih di tepi pantai, lalu cincin di jarinya tiba-tiba retak dan jatuh ke pasir, hilang ditelan ombak. Saat ia terbangun, keringat membasahi wajahnya, dan entah kenapa, perasaannya tak enak sejak pagi. Kini, kenyataan justru menyerupai mimpi itu. Fuji menatap cincin-cincin lain di etalase toko dengan pandangan kosong. "Apa ini kebetulan, atau pertanda?" bisiknya pelan. Sementara itu, di media sosial, teori-teori mulai bermunculan. Ada yang mengatakan cincin itu dicuri oleh penggemar fanatik, ada pula yang mengaitkannya dengan kutukan keluarga Farel, yang konon tidak pernah berhasil mempertahankan hubungan asmara. Video lawas ibunya Farel pun kembali viral, memperkuat rumor bahwa cincin itu membawa energi lama. Anton sang tarot reader kembali dipanggil oleh media dan berkata, "Saya sudah bilang, ada rahasia di antara mereka." Kadang rahasia itu berwujud kehilangan. Malamnya, Fuji duduk di balkon apartemen, menatap langit Jakarta yang mendung. Ponselnya berbunyi, pesan dari Farel. "Kita harus bicara. Aku rasa ini bukan sekadar kehilangan biasa." Jantung Fuji berdebar keras. Ia menatap layar beberapa detik, lalu membalas singkat, "Baik, aku tunggu di tempat biasa." Dalam hati, ia tahu, percakapan itu akan mengubah segalanya. Mungkin tentang cincin, mungkin tentang masa lalu, atau bahkan tentang masa depan mereka berdua. Kafe kecil di sudut Jakarta itu menjadi saksi banyak cerita mereka. Di meja pojok, di bawah lampu gantung bercahaya lentur, Fuji sudah menunggu dengan secangkir latte di hadapannya. Wajahnya terlihat gelisah, jarinya memainkan sendok kecil tanpa henti. Tak lama kemudian, Farel datang dengan langkah cepat dan ekspresi serius. Ia duduk tanpa berkata-kata, hanya menatap Fuji lama, seolah mencari kekuatan untuk memulai percakapan yang sulit. "Ji," suara Farel terdengar pelan namun berat. "Ada sesuatu yang belum pernah aku ceritakan tentang cincin itu." Fuji mengerutkan kening, matanya penuh tanya. Farel menghela napas panjang. "Cincin yang aku pilih di toko itu, bukan cincin baru. Itu cincin peninggalan mama. Aku minta toko memperbaikinya dan menyesuaikannya agar pas di jarimu." Fuji tertegun. Ia menatap Farel lama, mencoba memahami maksud kata-kata itu. "Jadi cincin itu, cincin lamaran mama dulu?" tanyanya pelan. Farel mengangguk. "Cincin itu punya sejarah panjang," lanjut Farel. "Papa dulu memberikannya ke mama di hari yang sama saat karir mereka mencapai puncak. Tapi sejak mama dan papa berpisah, cincin itu disimpan. Aku ingin memberikannya padamu, bukan untuk mengulang kisah mereka, tapi untuk memperbaikinya. Supaya cinta kita tak berakhir seperti mereka." Suara Farel serak, matanya sedikit berkaca. Fuji menunduk, matanya mulai basah. Ia tak menyangka, cincin itu ternyata menyimpan kenangan keluarga yang dalam. Namun sebelum suasana menjadi tenang, suara jepretan kamera terdengar dari arah luar jendela. Dua sosok dengan kamera DSLR tampak buru-buru pergi. Fuji dan Farel saling berpandangan. "Mereka wartawan," seru Farel refleks. Tapi terlambat, keesokan paginya, foto mereka sedang berbicara serius di kafe muncul di berbagai portal berita dengan judul sensasional, "Fuji menangis di depan Farel." Tanda hubungan mereka retak. Di rumahnya, Fuji menatap berita itu dengan mata sayang. Ia tahu, media selalu menggiring cerita ke arah yang mereka mau. Padahal, malam itu bukan tentang perpisahan, melainkan kejujuran. Ia tersenyum getir sambil menatap langit-langit. Mungkin ini harga dari mencintai seseorang yang hidup di bawah
berjanji pada dirinya sendiri. Seminggu setelah kehebohan berita di media, Pharrell dan Fuji akhirnya memutuskan untuk menghadapi semuanya dengan kepala tegak. Mereka sepakat untuk kembali ke mall tempat awal kisah itu bermula. Kali ini, tidak ada penyamaran, tidak ada masker atau topi besar. Mereka datang sebagai dua orang yang sudah lelah bersembunyi, namun masih memegang teguh cinta mereka. Di depan toko perhiasan, beberapa pengunjung sempat menatap heran, bahkan ada yang spontan mengeluarkan ponsel untuk merekam. Tapi Pharrell menggenggam tangan Fuji dengan mantap. "Biar saja, aku nggak mau sembunyi lagi," katanya pelan. Pelayan toko yang dulu melayani mereka tampak kaget melihat keduanya datang kembali. "Selamat datang kembali, Tuan Pharrell, Nona Fuji," ucapnya sopan. Kali ini, tidak ada kesedihan atau kehilangan di wajah mereka, hanya tekad. Pharrell menatap Fuji lama sebelum berkata pada pelayan itu, "Kami ingin pesan cincin baru." Yang melambangkan awal yang baru juga. Fuji menatapnya terharu. Ia tak menyangka Pharrell akan tetap berjuang sejauh ini, di tengah gosip dan tekanan publik yang tiada henti. Beberapa pengunjung mulai berkerumun di depan toko. Suasana semakin ramai ketika seseorang berteriak, "Itu Vervo, beneran mereka." Tiba-tiba, suasana berubah riuh. Kamera ponsel mulai terangkat ke udara, dan kilatan lampu flash memantul di kaca etalase. Tapi Pharrell tetap tenang. Ia mengambil satu cincin berlian kecil, lalu menatap Fuji dalam-dalam. Dengan langkah pelan tapi penuh keyakinan, ia berlutut di hadapan Fuji, di tengah tatapan puluhan mata yang merekam momen itu. "Fuji," suaranya bergetar namun jelas. "Aku mungkin gak bisa janjikan dunia yang sempurna, tapi aku janji gak akan pernah berhenti berjuang untuk kita. Maukah kamu jadi rumah terakhirku?" Ucapan itu disambut hening sesaat. Fuji menutup mulutnya, air mata mulai menetes tanpa bisa ditahan. Dia menatap Pharrell dengan mata penuh cinta, lalu mengangguk pelan. "Aku mau," jawabnya lembut. Seketika, tepuk tangan dan sorakan pecah dari segala arah. Orang-orang yang lewat berhenti, ikut berbahagia menyaksikan momen itu. Namun, di tengah keramaian yang penuh sorak, ada satu sosok pria berjas hitam yang berdiri jauh di koridor seberang. Wajahnya datar, tapi sorot matanya tajam menatap ke arah Pharrell dan Fuji. Di tangannya, ia menggenggam ponsel dengan layar menyala, menampilkan foto lama Fuji bersamanya di masa lalu. Bibirnya tersenyum, tipis. "Jadi kamu benar-benar bahagia tanpaku, Ji," gumamnya lirih. Tak ada yang tahu, pria itu akan membawa badai baru dalam kehidupan mereka yang baru saja tenang. Kabar lamaran Pharrell dan Fuji yang dilakukan di mall langsung menjadi sorotan nasional. Hampir semua media menayangkannya, dari televisi hingga portal daring. Namun di balik euforia dan ucapan selamat yang membanjiri, muncul sebuah nama yang tak asing, Darren, mantan kekasih Fuji yang dulu menghilang tanpa jejak. Ia muncul di salah satu wawancara eksklusif dengan wajah kalem, namun kata-katanya membuat suasana panas. "Aku nggak pernah berhenti mencintai Fuji, dan aku akan berjuang untuk mendapatkannya kembali," ucapnya tenang namun tajam. Ucapan itu langsung mengguncang dunia maya. Banyak yang menganggap Darren hanya mencari sensasi, tapi ada juga yang percaya hubungan lamanya dengan Fuji belum sepenuhnya berakhir. Fuji yang sedang membaca berita itu di ruang ganti acara talk show hanya bisa terpaku. Tangannya bergetar, matanya memanas. Kenapa dia muncul lagi sekarang? Gumamnya lirih. Pharrell yang berdiri di sampingnya segera meraih bahunya, menatapnya dengan tenang. "Biarkan dia bicara, Ji. Yang tahu kebenaran cuma kita." Namun jauh di dalam hati, Pharrell tak bisa menutupi rasa cemburu dan cemas yang perlahan menguasai pikirannya. Hari-hari berikutnya terasa berat bagi Fuji. Wartawan mulai menunggu di depan apartemennya, menanyakan apakah benar Darren masih memiliki tempat di hatinya. Fuji memilih diam, namun diamnya justru dianggap tanda setuju. Di media sosial, muncul tagar baru, tagar segitiga Vervo Darren. Setiap langkahnya menjadi sorotan. "Aku capek, Rel," ujar
ujarnya suatu malam di telepon. Aku nggak mau hubungan kita jadi bahan gosip murahan. Farel diam lama, lalu menjawab lirih, kita nggak bisa mengendalikan mulut orang, tapi kita bisa kendalikan hati kita sendiri. Aku percaya sama kamu. Di sisi lain, Anton, sang pembaca tarot, kembali diundang ke sebuah acara hiburan. Dengan ekspresi serius, ia membuka kembali kartu yang sama. Kali ini yang muncul adalah The Tower diapit oleh The Lovers. Kartu ini menunjukkan guncangan besar, katanya dalam nada misterius. Cinta mereka diuji oleh masa lalu dan kebenaran yang belum selesai. Hanya yang benar-benar tulus yang akan bertahan. Ucapan itu langsung viral dan dikaitkan dengan munculnya Darren. Banyak yang menduga, Anton telah melihat kemunculan bayangan masa lalu ini sejak lama. Malam itu, Fuji duduk di balkon apartemennya sambil memandangi langit gelap tanpa bintang. Angin malam berembus pelan, tapi dinginnya menembus hati. Di ponselnya, ada pesan masuk dari nomor tak dikenal, kau masih menyimpan foto kita di tepi pantai itu, kan? Aku akan menjemputnya sendiri. Fuji terdiam, wajahnya pucat. Ia tahu betul siapa pengirim pesan itu. Darren, bisiknya. Napasnya tersengal. Dan di kejauhan, seseorang sedang memperhatikannya dari dalam mobil hitam yang terparkir tak jauh dari apartemennya. Hari itu, matahari sore memantulkan cahaya keemasan yang lembut di balkon apartemen Fuji. Angin berhembus pelan membawa aroma bunga melati yang baru mekar. Di sana, Farel berdiri dengan wajah tegang namun penuh keyakinan. Di tangannya tergenggam kotak kecil berisi cincin yang mereka beli diam-diam di mall beberapa minggu lalu. Cincin yang menjadi awal dari semua gosip, fitnah, dan spekulasi. Tapi hari ini, cincin itu bukan lagi simbol misteri, melainkan janji yang nyata. Fuji menatap Farel, matanya bergetar antara ragu dan bahagia. Kamu yakin? Bisiknya pelan. Farel tersenyum, menatapnya dalam-dalam. Aku nggak pernah seserius ini dalam hidupku, Fuji. Cincin ini bukan buat menenangkan netizen. Ini buat kamu, dan masa depan yang ingin aku bangun sama kamu. Fuji tak bisa menahan air matanya. Semua perjalanan mereka, dari gosip di media sosial, komentar pedas, hingga tatapan sinis orang-orang, berbayang seketika. Tapi kini, yang berdiri di depannya adalah pria yang berani memperjuangkannya, bukan karena nama besar atau sensasi, melainkan karena cinta yang tumbuh dalam kejujuran. Farel berlutut perlahan, membuka kotak cincin itu dengan tangan gemetar. Fuji, maukah kamu jadi bagian dari hidupku? Bukan sekadar pasangan di depan kamera, tapi pendamping di setiap langkah, baik susah maupun senang. Suasana hening beberapa detik, sebelum Fuji menutup mulutnya menahan tangis dan mengangguk cepat. Aku mau, Farel, suaranya bergetar. Tepuk tangan kecil terdengar, ternyata Anton dan beberapa teman mereka sudah menyiapkan kejutan kecil, menyaksikan momen itu dari balik pintu balkon. Akhirnya, seru Anton, membuat mereka tertawa di tengah tangis haru. Sore itu, langit seperti ikut tersenyum. Cincin yang dulu jadi bahan gosip kini berkilau di jari Fuji, menyatukan dua hati yang telah ditempa badai rumor dan ujian. Dan di balik cahaya senja, cinta mereka mulai menulis kisah baru, kisah nyata, tanpa pura-pura, tanpa rahasia.